Chapter 971. Tuan Panjang Segel Emas yang diantisipasi. Kepala psikisnya aktif penuh, Jiang Chen memantau setiap detail medan perang. Pedang menakutkan Gao Zhan tidak hanya memancarkan udara berdarah yang ribut itu, tetapi juga aura pembantaian yang tersembunyi di baliknya. Itu adalah aura yang hanya tahu ketajaman dan tepi. Apakah itu esensi logam? Jantung Jiang Chen bergetar. Tidak mungkin. Tidak. Aku kira itu masuk akal. Bakat terkuat Gao Zhan adalah penguasaan bawaannya atas esensi logam. Omong kosong yang mengerikan itu hanyalah topeng. Dengan energi logam seperti itu, tidak heran dia bisa mengambil jalan pembantaian iblis. Petik 2. Esensi logam terletak pada ketidakterbenaran dan ketidakterbatasannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Di antara 5 elemen, logam mewakili ketajaman yang tajam, kekuatan yang bisa memutuskan semua. Jalan pembantaian iblis adalah jalan membunuh. Ketajaman seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Jiang Chen tiba-tiba mengerti. Gao Zhan tidak memilih jalur pembantaian iblis. Itu sebaliknya. Jalan itu khususnya pasti paling tepat untuk seorang jenius seperti dia. Jiang Chen tiba-tiba bersemangat untuk berkelahi. Esensi logam. Apa yang harus ditakuti? Dia memiliki gunung emas magnetnya selama berabad-abad, dan itu masih belum sepenuhnya disempurnakan. Dia mendapatkannya dengan memperbaiki jantung magnetik bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ia menemukan lebih banyak dan lebih banyak lagi kekuatan tersembunyi, hartanya yang paling kuat tetap belum dimanfaatkan. Gunung emas magnetik memberinya kendali atas kekuatan magnet, kemampuan untuk menciptakan badai magnet, dan berbagai lainnya seperti Evil Golden Eye. Dalam perkelahian yang lebih besar, dia bahkan bisa memanggil monster berbentuk senjata emas untuk bertarung untuknya, meskipun Soldier Rosary Bats membuat mereka jarang digunakan. Monster-monster itu jauh lebih lemah dalam pertarungan satu lawan satu daripada para prajurit dari manik-manik. Namun, harta terbesar bukanlah hal-hal ini. Hadiah utamanya adalah Dewa Segel Emas. Lord of the Golden Cell benar-benar makhluk ajaib. Jika dibiarkan bangun tanpa stimulasi dari luar atas namanya sendiri, itu cukup biasa. Sangat mungkin lebih lemah daripada kultivator asal, bahkan. Jika dirangsang oleh kekuatan luar yang kuat dan dipanggil dengan cara yang sama, Tuhan akan menjadi sangat kuat. Kekuatan laten gunung emas magnetik dapat dimanfaatkan. Karena itu, kegunaan Tuhan bergantung sepenuhnya pada pemanggil dan syarat pemanggilannya. Lebih banyak kekuatan laten yang disadap berarti Tuhan yang lebih kuat. Dalam perkelahian di antara para pria, yang terbaik bagi para pejuang adalah bertatap muka. Agresi Gao Zhan hampir sombong. Menggunakan Bloodthirster iblis dewanya sebagai media, dia memanggil kemarahan tuannya. Melalui Evil Golden Eye-nya, Jiang Chen bisa melihat apa yang sebenarnya dimaksud. Waktu untuk menahan sudah berakhir. Membalikkan telapak tangannya ke atas, dia memanggil gunung emas magnetnya. Kesadarannya membanjirinya seperti banjir besar. Memanggil Dewa Segel Emas membutuhkan melakukan kontak yang kuat dengannya dengan kesadarannya. Menunggu untuk bangun sendiri adalah tugas orang bodoh. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil jumlah risiko maksimum untuk memanggilnya secara langsung. Dari ingatan terakhirnya memurnikan gunung, Tuhan adalah penjaga terakhir gunung itu, yang pada dasarnya menyatu dengan gunung itu sendiri. Namun pada saat yang sama, ia memiliki kecerdasan sendiri, dan ingin berjuang bebas dari ikatan gunung. Jiang Chen tahu bahwa gunung emas magnetnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Bentuk terakhir Lord of the Golden Cell mungkin saja sangat menakutkan. Tiba-tiba berkomunikasi dengan kesadarannya seperti ini sebenarnya cukup berbahaya. Jika Tuhan marah dengan gerakan itu, mungkin saja itu akan menelan kesadarannya secara langsung. Kesadaran Dewa Segel Emas sangat berbeda dari manusia. Itu dalam keadaan kacau dan berlumpur, dan kemungkinan komunikasi normal tidak pasti. Memang, gunung emas magnetik di tangannya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, aura yang menakjubkan terpancar dari dalam. Sinar cahaya yang tak terhitung ditembakkan dari gunung yang berkilauan, semuanya menembak ke kesadaran Jiang Chen. Pikirannya sepenuhnya dibiaskan keluar oleh sinar. Pada saat berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi dengan usia memanggil. Apakah kamu memanggilku, manusia? Lama tidak bertemu, Tuan Segel Emas. Aku pikir kamu akan tetap tertidur selamanya. Komunikasi Jiang Chen. Nak, aku tidak akan begitu kurang ajar jika aku jadi kamu, cibir Tuhan. Perjanjian kami tidak bisa diandalkan. Membunuhmu seperti menamparkan lalat bagiku, tunggu sebentar,
ini tidak benar. Bagaimana kabarmu Langit Sage sekarang? Bukankah ini hanya beberapa tahun? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dingin. Pernahkah kamu mendengar pepatah, seorang pria yang telah pergi selama 3 hari harus dilihat dengan cara yang berbeda? Lord of the Golden Cell memukul bibirnya. Tidak buruk, aku hampir saja menamparmu sampai mati, tapi sepertinya perjanjian kita memiliki beberapa peluang untuk direalisasikan. Kamu berkembang cukup cepat, ya. Nah, keluar dengan itu. Untuk apa kamu memanggilku kali ini? Petik 2. Bagi kamu untuk memamerkan keindahan kamu, tentu saja. Jiang Chen menyeringai. Tuhan terkekeh. Jadi, kamu bilang kamu ingin tenaga kerja gratis. Jiang Chen tidak menyangkal hal itu. Aku hanya khawatir kamu tidak akan banyak bangun hanya setelah bangun. Dia tahu bahwa makhluk roh seperti penguasa segel emas tidak secepat atau secerdas manusia kebanyakan. Meskipun merek psikologi terbalik ini agak sederhana, dia tidak keberatan menerapkannya sesekali. Seperti yang diharapkan, Tuhan menggeram. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Level berapa lawannya? Ada esensi logam yang terkonsentrasi, adakah roh di sini yang sama seperti aku? Petik 2. Mungkin tidak sama, Jiang Chen terkekeh, tapi pasti ada lawan yang menakutkan yang juga memegang esensi logam. Bagaimana? Tertarik. Petik 2. Jika aku mengatakan tidak, apakah kamu akan kecewa? Pikiran Tuhan menjadi jernih. Ia memperhatikan bahwa itu jatuh pada trik Jiang Chen. Aku tidak akan kecewa, tetapi perjanjian kita akan batal demi hukum. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Aku yakin kamu sudah tahu, nak, tapi seberapa kuat aku dalam pertarungan tergantung pada kamu. Lord of the Golden Cell terkekeh sekali lagi. Betapa mengerikannya aku berhubungan langsung dengan seberapa banyak kamu bisa keluar dari gunung. Tetap saja, lawan ini sepertinya agak menarik, setidaknya. Petik 2. Keinginan untuk bertempur terasa jelas dalam nadanya. Untuk sesuatu yang hawkish seperti dia, meminta berkelahi sangat mungkin bahkan tanpa psikologi sebaliknya. Jiang Chen mengangguk. Waktu tidak menunggu siapapun. Tekanan Gao Zhan sedang memuncak. Jika dia bertindak lebih lambat dari ini, dia akan menjadi bebek yang duduk. Jiang Chen bukan semacam masokis pasif. Dari mulutnya terdengar raungan drakonik. Pada saat berikutnya, dia melemparkan gunung itu dari telapak tangannya. Terus-menerus mendorong dengan kedua telapak tangan, dia mengirim 2 badai magnet yang bergulir keluar. Seperti 2 lubang hitam, badai magnetik emas menelan segala sesuatu di jalan mereka saat mereka bergegas menuju Gao Zhan. Pada saat yang sama, Jiang Chen mendorong kesadarannya hingga batasnya juga. Semakin ia diperas, semakin besar gunung emas magnetik itu. Perlahan tapi pasti, ukurannya semakin melebar. Gunung emas yang magnetis juga dikenal setinggi 10.000 yard. Kekuatannya jelas bahkan dalam nama. Sebuah gunung emas yang melayang di atas panggung sangat menyilaukan. Cahayanya bersinar di mana-mana, citra keturunan ilahi. Kemegahan pemandangan itu menyebabkan gelombang murmur yang baru di antara kerumunan. Setiap orang di antara hadirin dikejutkan sekali lagi oleh keagungan gunung. Wow, apa itu? Sebuah gunung. Gunung emas yang sangat besar. Petik 2. Pilkingzen memiliki harta seperti ini. Mengerikan sekali. Aku kira dia tidak pernah memberikan kecocokan sebelumnya. Ya. Petik 2. Apakah kartu truf asli Pilkingzen ini? Apakah kamu merasakannya? Gunung emas ini anehnya magis. Tampaknya memiliki jumlah tepi yang tak terbatas, itu membuat aku bergetar bahkan untuk melihatnya. Bahkan orang-orang yang akrab dengan Jiang Chen tidak bisa duduk lagi. Sangat sedikit yang tahu bahwa dia memiliki harta seperti ini sama sekali. Dia telah menggunakan gunung melawan sejumlah besar musuh, benar, tetapi siapapun yang dia gunakan untuk melawannya juga mati. Jiang Chen tidak menahan apapun saat ini. Gunung emas magnet itu sedang bekerja, dan tekanan yang diberikannya benar-benar menghancurkan. Itu wajar bahwa itu akan menimbulkan kegemparan. Bahkan orang-orang dari Coiling Dragon Clan dengan mata terbelalak melihat gunung emas raksasa yang mengambang di udara. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara cukup lama. Apakah ini sebuah gunung? Pilkingzen mempersempit seluruh gunung sebagai harta. Tuan klan Coiling Dragon tidak bisa menahan kegembiraannya. Gunung ini juga memiliki energi logam yang sangat besar. Ini akan berjalan kaki ke kaki dengan Gao Zhan. Pertempuran ini sangat mengasyikkan. Jisan benar-benar diambil oleh gunung.
Pertempuran ini jelas merupakan pertandingan paling indah sejauh ini antara petarung muda tingkat penguasa. Ya, mereka sebenarnya tidak banyak bertengkar, tetapi kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Ada banyak keterampilan yang terlibat dalam pukulan yang benar-benar dipertukarkan, dan mereka berdua bertarung di tingkat yang lebih tinggi, kata klan Tuan. Huang berdiri di sudut diam-diam di bawah panggung. Menyaksikan perkelahiannya yang tercinta seperti dewa di antara manusia mengisi hatinya dengan bangga. Setelah menemukan pria yang luar biasa di dunia luas, apa yang tersisa untuk menyesal tentang kehidupan? Setiap gadis memiliki pangeran yang indah dari mimpinya. Satu-satunya perbedaan dengan Huanger adalah kelahirannya yang mulia meningkatkan pandangannya. Bahkan para jenius di Myriad Abyss Island tidak bisa memenuhi harapannya. Dia bertemu Jiang Chen di dunia manusia. Dia adalah pria yang tidak sengaja merapikan bulunya di depannya, dia juga tidak mencoba untuk memenangkan hatinya dengan sanjungan. Namun pria seperti ini yang perlahan-lahan memenangkan hatinya. Hanya dalam 10 tahun, putra seorang adipati kerajaan biasa telah menjadi sama dengan para jenius terbaik dari 8 wilayah atas. Berapa banyak orang seperti itu di dunia ini, benarkah? Kejadian langka, benar-benar, bahkan dalam 100.000 tahun. Kaisar Pifau diaduk oleh pertunjukan juga. Hati seorang pria pada levelnya jarang goyah. Namun, dia merasa sulit untuk tidak melakukannya pada saat ini. Sering dikatakan bahwa para jenius sejati menjawab panggilan takdir. Sehubungan dengan Jiang Chen, Kaisar Pifau percaya sepenuhnya. Para jenius sejati dilahirkan oleh ketetapan langit dan bumi, dalam 1 jam kebutuhan. Tidak peduli apakah Jiang Chen menang atau kalah dalam pertempuran ini, Kaisar Pifau sangat percaya bahwa pemuda itu adalah orang yang ia cari. Tidak ada kesalahan tentang itu. Cloud Soar Monarch dan teman-temannya berseru kaget juga. Menilai dari penampilan mereka yang dipertukarkan dengan sopan, mereka jelas terkesan. Yang Mulia memiliki mata paling tajam dari semuanya. Tidak ada orang lain yang bisa menggali kerabat yang tidak diketahui dari kerumunan dan mengharapkan hasil langsung dari pertemuan Pagoda Velurium sendiri. Chapter 972. Puncak Pertempuran. Sebuah gunung besar menjulang di arena, menekan aura iblis Gao Zhan. Ekspresi serius muncul di wajah Gao Zhan, jelas juga sangat terkejut dengan pemandangan itu. Namun, seorang yang lemah segera muncul. Berat, kamu tidak akan bisa menang hanya dengan memanggil gunung emas saja. Kamu ingin melihat siapa yang lebih kuat. Aku akan memberikan kamu keinginan itu. Petik 2. Dia mengacungkan Bloodthirster Iblis Dewa, melebarkan auranya. Gambar Dewa Iblis muncul dari kabut berdarah. Itu segera tumbuh setinggi beberapa ratus kaki dan dibebankan pada gunung emas magnetik. Ubah menjadi debu. Gao Zhan bergumam. Gambar Dewa Iblis mencoba meraih ke atas gunung dengan kaki panjangnya yang 30 meter. Jiang Chen tersenyum dan membuat gerakan tangan ke bawah. Hancurkan. Gunung emas magnetik diperluas dalam ukuran lagi dan membosankan pada gambar. Gambar itu berhenti bergulat di gunung dan mencoba menanggung beban kekuatan dengan pundaknya. Itu melemparkan gunung itu dengan tangan besarnya. Jiang Chen membuat segel tangan lain dan memegang gunung di tempatnya. Gao Zhan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia segera melemparkan Bloodthirster Dewa Iblis ke arah gambar Dewa Iblis. Gambar itu meraih senjata dan menghantam gunung dengan intensitas penuh. Retak, kekuatan dalam serangan itu cukup untuk membagi langit dan bumi. Itu memiliki aura yang sepertinya bisa membelah gunung menjadi 2. Jiang Chen bisa dengan jelas melihat sejumlah besar kekuatan magnet yang muncul dari gunung untuk mengelilingi gambar Dewa Iblis. Kebetulan bahwa pasukan mencegat serangan turun. Pedang itu mampu memisahkan gaya magnet, tetapi gunung itu sendiri tidak sedikit pun terluka. Namun dia, tercengang bahwa gaya magnet pun terbelah menjadi 2. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya sebelum dia mendorong kesadarannya ke batas dan berteriak, bagaimana aku bisa membiarkan semua kesenangan dalam pertempuran ini? Ayo keluar. Petik 2. Dia membuat segel tangan lagi dan memanggil golem besar yang muncul dari aura emas gunung. Lord of the Golden Cell akhirnya terbangun setelah bertahun-tahun. Jiang Chen terkejut oleh tubuh Tuhan yang sangat kuat. Saat ini 10 kali lebih megah dari sebelumnya dan tidak terlihat kurang mengesankan daripada gambar Dewa Iblis. Selain itu, tubuh Tuhan adalah tubuh material yang benar-benar terbentuk dari gabungan esensi. Sementara tubuh sebenarnya dari gambar iblis-iblis mungkin adalah Dewa Iblis kuno yang jauh lebih kuat daripada Tuhan, saat ini hanya gambar. Karena itu, mustahil untuk menjadi lebih kuat.
Dua raksasa logam mulai berkelahi di udara, mengguncang bumi dan langit. Jiang Chen dan Gao Zhan telah menjadi karakter pendukung dalam pertempuran. Memanggil Dewa Iblis telah mengambil korban besar pada tubuh Gao Zhan. Jiang Chen juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Keduanya sangat fokus. Mereka tidak bisa terganggu hanya sedetik pun. Jiang Chen sudah memahami sejauh mana kemampuan Gao Zhan, tetapi Gao Zhan tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Jiang Chen. Lawannya baru saja membalas gerakan pamungkasnya dengan pemanggilan yang mirip dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa kedua panggilan mereka sangat kuat? Zen, apakah kamu benar-benar bagian catur yang dipelihara oleh Kaisar Pifau? Pewaris masa depan Gunung Merak Suci. Dia mulai memupuk pikiran seperti itu meskipun dia tidak peduli dengan masalah ini. Bukannya dia tidak pernah melawan para jenius dari Gunung Pifau Suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang benar-benar lebih mampu daripada dia, kecuali Tuan Muda Fan. Namun, Tuan Muda itu tidak ada lagi. Karena itu, Gao Zhan yakin bahwa suatu hari dia akan mengalahkan setiap jenius Pifau. Mungkin satu atau dua akan bisa bertarung, tetapi dia akan menghancurkan semua yang lain. Ini akan menjadi hal yang baik untuk faksi Kaisar Sura. Namun, Gao Zhan tidak lagi seoptimis sebelumnya. Kemarahan iblis sudah merupakan langkah terkuatnya. Masih ada beberapa gerakan lain di gudang senjatanya, tetapi tidak ada yang sekuat ini. Kemenangan tidak akan mungkin terjadi jika dia gagal mengakhiri pertarungan dengan langkah ini. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengakhiri pertarungan dengan hasil imbang setelah menghabiskan seluruh energinya. Apa yang aku lakukan? Sebuah retakan muncul di hati daunnya meskipun sikapnya tenang. Pikiran bahwa langkah utamanya bisa gagal mendominasi lawannya tidak pernah terlintas di benaknya. Aku tidak percaya betapa kuatnya bocah itu. Bahkan iblis-iblis tidak ada gunanya melawannya. Jika ini berlanjut lebih jauh, kami berdua akan sangat terluka pada saat aku sudah kehabisan energi batin aku. Dia tidak akan puas dengan akhir itu. Dia ingin menang. Dia ingin mengalahkan lawannya. Kemenangan bukan satu-satunya yang dipertaruhkan di sini. Fondasi hati Dao dan kemuliaan faksi Kaisar Sura semuanya ada di garis depan. Dia didorong ke ekstrim setelah pemikiran seperti itu. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya, dia terus-menerus menusuk pada beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Tubuh manusia mengandung banyak acu poin, masing-masing dengan tujuan spesifiknya sendiri. Setelah menusuk dirinya sendiri, racun merah keunguan mulai keluar dari tubuhnya. Itu terlihat sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya mulai berubah. Tangan, leher, wajah, perubahan drastis terjadi di seluruh tubuh mereka. Itu adalah transformasi yang sangat dramatis yang membuatnya tak bisa dikenali lagi. Otot-ototnya berubah menjadi logam dan wajahnya penuh dengan kekerasan. Dia adalah iblis jahat yang merangkak keluar dari dasar neraka. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Transformasi iblis. Jiang Chen mengingat nasihat Kaisar Pifau tentang jalan pembantaian iblis. Mereka yang mengembangkan jalur ini memiliki kemampuan untuk menyulap bentuk iblis. Mereka akan memperoleh peningkatan kekuatan sementara selama durasi transformasi. Untungnya, Jiang Chen telah membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi kemungkinan seperti itu. Dia tidak lari dan juga tidak gemetar ketakutan. Tangannya bergerak cepat dari satu segel ke segel lainnya, memanggil dua badai magnet dari gunung emas magnetik. Kedua badai ini melesat ke arah Gao Zhan, mengapit lawannya. Badai magnet ini bukan serangan asli. Mereka mampu melahap udara di sekitarnya dan merobek segala sesuatu menjadi debu. Gao Zhan meraung keras, menyebabkan citranya tumbuh beberapa kali lebih besar. Bam, bam, dia meluncurkan dua tinju ke arah badai. Badai itu memiliki pusaran yang sangat kuat. Tinju gagal menghancurkan mereka, tetapi mampu membelokkan mereka ke arah arena. Memukul. Arena akan dilahap badai jika tidak dibentengi secara khusus untuk peristiwa semacam itu. Mati bocah. Gao Zhan tidak lagi peduli tentang iblis-iblis. Dia mulai mengkonsumsi energi di dalam darahnya untuk melanjutkan pertarungan. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah mengalahkan musuhnya secepat mungkin. Jiang Chen mendengus dingin. Dia mengerti bahwa kekuatan musuhnya telah berlipat ganda karena transformasi iblis dan ini bukan saatnya untuk melawannya secara langsung. Dia dengan cepat melafalkan mantra, menyebabkan cahaya menyilaukan muncul dari punggungnya. Itu berkelok-kelok di atas kepalanya sebelum terwujud menjadi gambar naga sejati. Pergi, dia memerintahkan dengan lambaian tangan. Gambar naga sejati mengandung sejumlah besar kehadiran naga sejati.
Itu mengacungkan cakarnya dan menyerang tubuh iblis Gaozan. Yah, sepertinya Jiang Chen telah memilih untuk bertarung langsung setelah semua. Tubuh iblis itu sangat kuat, tetapi gambar naga yang sebenarnya juga tidak membungkuk. Sulit mengatakan siapa yang akan menang ketika iblis bertemu naga sejati. Kekuatan gambar naga hampir tampak menentang semua logika. Tubuh Gaozan dipenuhi dengan kekejaman yang sangat besar, namun ia berjuang untuk membebaskan diri dari pelecehan naga sejati. Mereka adalah dua musuh yang ditakdirkan, bertabrakan dan saling pukul tanpa henti. Lord of the Golden Cell terlibat dalam pertempuran sengit dengan gambar Dewa Iblis. Kekuatannya masih perlahan bertambah karena dia baru saja bangun dari tidurnya. Mereka sama-sama cocok karena gambar itu bahkan tidak mengandung 1/10 dari kemampuan sebenarnya dari tubuhnya. Namun, Tuhan memiliki sumber energi yang tak ada habisnya berkat gunung emas yang magnetis. Itu hanya tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Gambar itu tidak memiliki kemampuan seperti itu, hanya artefak yang disulap. Jiang Chen menyadari situasi ini. Dia lebih lanjut memanggil gunung untuk memberikan kepada Tuhan segel emas kekuatan yang tak terbatas. Tuhan itu adalah entitas yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Kekuatannya terus meningkat ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar Dewa Iblis mulai hilang. Bam, 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 gambar telah mengambil beban penuh dari tinju Tuhan. Itu hampir padam seperti nyala lilin di bawah hembusan kuat. Tuhan terus memukulkan gambar seperti karung tinju, menyebabkannya menyusut karena kehilangan kekuatan. Kekuatan gambar bahkan diserap oleh Tuhan melalui pukulan. Jelaslah bahwa pertempuran di langit akan segera berakhir. Hancurkan, perintah Jiang Chen melalui kesadarannya ketika dia menyadari bahwa Tuhan telah menang. Tuhan menyeringai, "Jangan khawatir. Sudah selesai untuk." Petik 2. Itu telah disegel di gunung emas magnetik sebagai wali selama lebih dari 100.000 tahun, sejumlah besar emosi negatif telah menumpuk di dalamnya sejak bertahun-tahun, kebosanan dan kebosanan yang tak terhitung jumlahnya. Perkelahian seperti ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melampiaskan frustrasinya. Bagaimana itu tidak memanfaatkan kesempatan ini ketika diserahkan? Gambar Dewa Iblis terus menyusut saat Tuan terus memukulnya dengan tinjunya. Gaozan diliputi kecemasan ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Gambar Dewa Iblis berada dalam bahaya besar, sementara tubuh iblisnya gagal menang karena pelecehan konstan dari gambar naga sejati. Dominasi merayap masuk dari semua sisi. Chapter 973. Kemenangan luar biasa. Jiang Chen lebih lanjut memanggil gunung emas magnet itu setelah Dewa Segel Emas sepenuhnya berada di atas angin. Aura Tuhan terus menguat saat gunung itu bertambah besar. Hancurkan. Jiang Chen melambaikan tangannya, memfokuskan semua kekuatannya menjadi satu serangan. Tuhan melakukan seperti yang diperintahkan dan dengan kejam menerjang ke arah gambar iblis yang goyah dengan segala yang dimilikinya. Itu meraih gambar dengan tangan seperti penjepit yang besar dan mencabik-cabiknya seolah-olah itu tidak lain hanyalah kain lapuk. Itu kemudian mengangkat lengan kolosalnya ke atas tinggi seperti juara yang berjaya. Raungan kemenangannya dapat terdengar di seluruh ibu kota. Para penonton menjadi terdiam oleh dominasinya. Hati Gaozan kejang ketika gambar Dewa Iblis dihancurkan. Tuhan tertawa ketika itu berubah menjadi kilatan cahaya dan dengan cepat turun menuju arena. Ia ingin menghancurkan tubuh iblis Gaozan dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas besar membuat situasi jauh lebih mengerikan bagi Tuan Muda karena tubuh iblisnya sudah dikepung oleh gambar naga yang sebenarnya. Langit runtuh sebagai kekuatan penghancuran besar dari atas. Dia bisa merasakan bahaya langsung pada hidupnya. Dia sangat sensitif terhadap bahaya karena jalur yang dia kembangkan. Dia tidak bisa membuang waktu lagi dengan gambar naga yang sebenarnya. Dia berguling-guling di tanah, berusaha melepaskan diri dari serangan telapak tangan. Dia sangat cepat, tetapi Tuhan bahkan lebih cepat. Gaozan beruntung bahwa dia tidak mencoba menanggung beban penuh dari serangan ini karena dia fokus untuk melarikan diri. Namun, dia masih dipukul oleh telapak tangan. Bam! Pemogokan berat menyebabkan dia muntah darah karena dia sudah di ujung senar. Dia ditampar tanpa ampun seperti lalat rumah dan terbang keluar arena. Dia mendarat tepat di tanah dari panggung. Dampak kejatuhannya yang dahsyat itu menimbulkan debu. Arena itu diisi dengan keheningan singkat. Seolah-olah dunia membeku dan semua suara diredam. Semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Para penonton hanya mendapat tepuk tangan meriah setelah beberapa napas. Wajah mereka memerah karena semangat mereka.
Pertandingan yang sangat mendebarkan. Idola Velurium Capital tidak gagal memenuhi harapan. Kemenangannya adalah bukti kekuatannya yang tak terukur. Bahkan 10 jenius tuan muda tidak cocok untuk Raja Pil. Dia masih mampu mendominasi pertempuran. Setiap pembudidaya di dunia bela diri Dao bermimpi tentang menjadi pahlawan. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk mewujudkan impian mereka, mereka sering menaruh harapan dan impian mereka pada idola mereka dan berdoa untuk kesuksesan mereka. Raja Pil telah menjadi pahlawan Velurium Capital setelah serangkaian kemenangan yang luar biasa. Dia telah beralih dari pahlawan Pil Dao menjadi pahlawan Dao bela diri, memperkuat warisannya di ibu kota. Seluruh ibu kota diambil oleh suasana perayaan. Tuan Muda Fan telah dilemparkan ke belakang pikiran mereka. Siapa Tuan Muda Fan? Dia benar-benar kurang jika dibandingkan dengan Raja Pil. Tentu, dia lebih kuat dan lebih mahir dalam bela diri Dao, tetapi dia memiliki lebih sedikit prestasi yang menghancurkan bumi daripada Raja Pil. Mantan Tuan Muda juga lebih tua. Raja Pil pasti akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi begitu dia mencapai usia Tuan Muda. Prestasinya mengalahkan Pilvire City adalah sesuatu yang Tuan Muda tidak pernah bisa berharap untuk menirunya, dan begitu pula pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di pertempuran menanjak sebagai kuda hitam pamungkas. Semua orang yakin bahwa waktu yang diberikan, Raja Pil akhirnya akan melampaui Tuan Muda Fan di Dao bela diri. Panjang umur Pil King Zhen. Pil King Zhen. Pil King Zhen. Petik 2. Buat Pil King Zhen ahli waris. Kami mendukung Pil King Zhen. Petik 2. Modal Velurium membutuhkan Pil King Zhen. Raja Pil hanya akan membawa kita masa depan yang lebih besar. Para penonton berteriak dengan segala yang mereka miliki. Mereka meneriakkan paru-paru mereka dengan harapan bahwa 7 Kaisar Agung akan mendengar harapan tulus mereka. Mereka ingin para pemimpin mengetahui pilihan rakyat. Berita tentang kemenangan Raja Pil itu segera menyebar ke seluruh ibu kota. Banyak warga meninggalkan rumah mereka untuk merayakan di jalanan. Tidak semua dari mereka akrab dengan Pil King Zhen. Faktanya, banyak yang bahkan tidak bisa mengenalinya. Namun, tidak ada satu orang pun yang belum pernah mendengar kisah legendarisnya. Fakta bahwa dia sendirian mengalahkan Pilvire City telah membuatnya menjadi pahlawan yang layak untuk ibu kota. Pahlawan yang sangat dihormati sangat penting dalam dunia bela diri Dao. Rumor merajalela di kalangan rakyat jelata, menyebut Raja Pil sebagai pahlawan ibu kota. Duelnya dengan Pil King Jilang bahkan dikatakan sebagai duel kebanggaan dan status nasional. Warga Velurium Capital selalu lebih bersatu dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Mereka membutuhkan pahlawan besar lain untuk bangkit dari para pemuda untuk mengisi celah di hati mereka setelah kehilangan Lord Fan Muda. Jiang Chen tampaknya telah melakukan hal itu. Kaisar Pivol juga memainkan peran kecil di belakang layar, tetapi Jiang Chen telah mampu menaklukkan hati warga melalui kemampuan dan bakatnya sendiri. Sorak-sorai orang banyak telah membuat Jiang Chen merasa seperti telah sepenuhnya berasimilasi dengan masyarakat mereka. Dia terlihat sebagai salah satu dari mereka. Seorang pria dari daging dan darah, bagaimana ia tidak menanggapi curahan kasih sayang ini? Perasaan hangat mengalir melalui nadi Jiang Chen ketika dia melihat semua wajah yang tidak dikenal ini merayakan sebagai penggantinya. Mereka bertepuk tangan, bersorak, berteriak, dan berbagi semua suka dan duka. Jadi seperti ini rasanya dicintai dan dihormati oleh orang lain. Ini sama bagusnya dengan yang aku bayangkan. Dia dihormati di kehidupan sebelumnya karena dia adalah putra Kaisar Surgawi. Namun kali ini, ia mendapatkannya melalui upaya, kekuatan, dan karisma sendiri. Perasaan terpenuhinya sangat berbeda. Sangat disayangkan bahwa setiap orang hanya diberi 3 tantangan dalam peringkat ini. Kalau tidak, Raja Pil mungkin masih memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Petik 2. Ya, Raja Pil harus memilih Gao Zhan karena dia tidak terbiasa dengan para jenius dalam 10 besar. Dia akan memiliki peluang kemenangan yang baik di 5 besar. Petik 2. Jangan khawatir, tempat ke-8 menempatkannya dalam kelompok pertama yang memasuki pagoda. Dia masih muda. Dia pasti akan melampaui jenius lain pada peringkat dalam 1 atau 2 dekade. Mereka bahkan mungkin harus memberi jalan baginya secara sukarela saat itu. Petik 2. Aku tak sabar untuk itu. Mungkin suatu hari, Raja Pil akan mewakili ibu kota untuk menaklukkan semua 8 daerah atas. Kami tidak akan terkalahkan. Petik 2. 8 daerah atas memiliki semua jenis jenius. Tapi hanya Pil King Zhen dari Velurium Capital yang patut dicontoh dalam bela diri dan Pil Dao.
Semua orang di Velurium Capital bangga dengan prestasi Raja Pil. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi orang yang sangat terkemuka di sini. 7 teratas tertegun oleh pertempuran Jiang Chen. Ada beberapa yang bahkan secara diam-diam senang bahwa dia hanya terbatas pada 3 tantangan. Karena dia telah menggunakan ketiga peluangnya, posisi mereka di peringkat tidak lagi terancam. Mereka juga senang bahwa Raja Pil telah memilih untuk menantang Gao Zhan. Mereka hampir yakin bahwa semuanya akan berakhir sama jika mereka ada di sepatunya. Mereka berpendapat bahwa Raja Pil itu benar-benar mampu berjuang untuk masuk ke 3 besar. Sayang dia memilih sedikit terlalu konservatif. Aku merasa bahwa setidaknya ada kemungkinan 50% bahwa ia bisa mengalahkan Tuan Muda peringkat 5. Jisan berseru dengan kasihan dan La menghela nafas panjang. Oleh ketiga, pentingnya tempat ke-8 jauh lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Dia mulai dari paling bawah dan memenangkan setiap pertandingan untuk sampai ke tempatnya sekarang. Bahkan 5 besar tidak bisa mengabaikannya lagi. Tuan Klan melihat gambar yang lebih besar. Jisan menyeringai. Itu benar, tetapi akan terlihat lebih baik jika dia berada di peringkat ke-5. Tuan Klan menghela nafas dengan lembut. Beberapa orang dianggap jenius sejak saat kelahiran. Bahkan tanpa ketenaran atau prestise, mereka akan bersinar selama ada panggung bagi mereka untuk menunjukkan keahlian mereka. Oleh ketiga, menjadi saudaranya yang disumpah benar-benar kekayaan terbesarmu. Petik 2. Semua orang yakin bahwa Kaisar Pifao akan mengumumkan Raja Pil sebagai pewarisnya sekarang. Jisan membusungkan dadanya. Jangan khawatir, Tuan Klan. Aku akan bekerja keras untuk memastikan bahwa dunia mengakui aku sebagai sumpah yang layak bagi Pil King Zhen. Petik 2. Dia menjadi semakin percaya diri sejak dia mendapatkan darah naga sejati. Tanpa itu, dia tidak akan pernah memiliki jaminan untuk mengatakan hal seperti itu. Tuan Klan tidak tahu dari mana keyakinan ini berasal, tapi dia sangat puas dengan jawabannya. Mungkin tidak banyak yang tersisa untuk dilihat di ranking Tuan Muda. Aku rasa tidak akan ada lagi kuda hitam seperti Raja Pil. Petik 2. Sangat tidak mungkin ada orang lain yang memiliki pendakian yang mengesankan seperti Raja Pil. Kaisar Sura hampir gagal menahan amarahnya ketika dia melihat Gao Zhan menamparkan panggung. Dia kalah lagi. Tampaknya tidak ada yang benar sejak Raja Pil muncul di ibu kota. Bahkan murid yang paling ia banggakan kalah dari bocah itu. Rencananya yang 1000 tahun akan segera terbakar jika ini terus berlanjut. Chapter 974. Pertempuran akhir peringkat. Gao Zhan tidak mati setelah terlempar dari panggung. Dia bahkan tidak terluka parah. Tetapi bagi seseorang yang mengikuti jalan pembantaian iblis, hanya 2 hasil yang mungkin terjadi ketika dia terluka secara fisik dan mental. Entah dia menemukan inspirasi dari penghinaan dan membuat lebih banyak kemajuan, mencapai ketinggian baru dalam dao bela dirinya, atau ini diejak kehancurannya dan dia tidak pernah bisa pulih. Yang pertama membutuhkan hati dao yang kuat dan resolusi untuk menyapu iblis kemarin, sedangkan yang terakhir terjadi sekitar 80% dari pembudidaya jalan ini. Meskipun Kaisar Sura terbakar amarah, dia tidak kehilangan ketenangannya saat dia melirik ke sekeliling kemahnya. Di bawah perintah Kaisar Sura adalah 3 raja, matahari, bulan, dan bintang. Di bawah mereka adalah muridnya yang paling berharga, Li Jiancheng. Para raja adalah letnan kaisar yang paling terpercaya, memegang posisi yang serupa dengan 4 raja Gunung Suci Pifao. Li Jiancheng, di sisi lain, adalah murid dan pewaris favorit Kaisar Sura, mirip dengan mendiang Tuan Muda Fan. Tuan Muda Fan adalah seorang pemuda yang mencari kemurahan hati, kesempurnaan, dan popularitas. Berbeda sekali dengannya, Li Jiancheng menghargai kesombongan, dominasi, dan otoritas. Karena itu, ia jarang melakukan apapun dalam mengejar pengikut yang lebih luas. Dalam perspektif publik, ia adalah karakter yang tinggi di atas awan, seorang jenius di luar pemahaman. Hampir tidak tersentuh, dalam arti tertentu. Tuan Muda Fan, di sisi lain, dianggap sebagai individu yang lebih tulus dan membumi. Namun, jika seseorang harus menemukan jenius di antara generasi muda kota yang bisa menyamai almarhum Tuan Muda, pilihan pertama adalah Li Jiancheng. Dia memiliki dao bela diri yang menindas sampai tiran. Bahkan Tuan Muda Fan pada kinerja puncak nyaris tidak bisa mengatasinya. Rumor mengatakan bahwa Li Jiancheng telah mengasah teknik yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah selesai, itu akan cukup kuat untuk memaksa bahkan Tuan Muda Fan untuk memberikan penghormatan yang tepat.
Setelah menghabiskan begitu banyak waktu memperbaiki teknik ini dalam beberapa tahun terakhir, Li Jiancheng telah dikalahkan oleh saudara juniornya Gao Zhan dalam ketenaran. Namun, bukan karena talenta bela dirinya lebih rendah. Meskipun cenderung memanifestasikan dirinya dalam teknik dominan yang dominan, Li Jiancheng sebenarnya cukup bijaksana. Dia sedikit oportunis, sangat ambisius dan tanpa gangguan. Karena itu, generasi muda di lingkaran dalam Kaisar Sura semuanya memanggilnya Putra Mahkota secara pribadi. Judul itu membuat pretensinya menjadi jelas. Apa pendapatmu tentang kehilangan Gao Zhan, Jiancheng? Kaisar Sura meletakkan pandangannya pada muridnya, nadanya keras. Li Jiancheng tenang. Gao Zhan tidak kalah karena ketidakmampuan, juga tidak memiliki kualitas intrinsik yang diperlukan untuk menang. Pilkingzhen memiliki terlalu banyak kartu truf di lengan bajunya. Banyaknya akal yang ia perlihatkan mengganggu ritme adik lelaki Gao Zhan. Akan lebih akurat untuk menyebutnya hancur itu langsung. Petik 2. Kaisar Sura mengakui analisis itu. Asal Pil Raja Zhen tetap menjadi misteri, tetapi fakta bahwa Kaisar Pifao ingin mendorongnya ke garis depan sangat jelas. Yang mulia, mengapa Kaisar Pifao ingin menjadikan Pilkingzhen tuan muda yang baru? Apakah Gunung Merak Suci ingin mempertahankan kendali kota selama beberapa ribu tahun lagi? Apakah mereka yang tidak mau menyerahkan otoritas mereka saat ini? The Moon Monarch tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada seorang pun di faksi Kaisar Sura yang senang dengan posisi mereka saat ini. Ketiga menonjol secara nominal, orang kedua yang memegang komando dalam aktualitas. Mereka mempersiapkan setiap momen untuk mengambil kendali dari Kaisar Pifao, kepersiapan klan dan rumah-rumah besar. Klan Majestic yang sekarang sejarah, misalnya. Mereka menekan Coiling Dragon Clan selangkah demi selangkah sebagai unjuk kekuatan. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa Gunung Pifao suci dikepung dari segala arah. Sayangnya, seluruh fraksi mengalami kehilangan demi kehilangan setelah penampilan Pilkingzhen. Itu dimulai dengan jatuhnya klan Majestic, dilanjutkan dengan desas-desus tentang penggantian Tuan Muda Fan, dan didukung lebih jauh oleh kemenangan menentukan atas Gao Zhan sekarang. Serangkaian kekalahan ini telah memberikan pukulan fatal pada intrik fraksi. Desain mereka yang susah payah hancur semalaman. Pertanyaan Moon Monarch selaras dengan semua orang yang hadir. Apakah Kaisar Pifao akan menyerahkan tahta kepada Kaisar Sura, atau tidak? Meninggalkan pertanyaan semacam itu tanpa dijawab begitu lama benar-benar memilukan bagi seluruh fraksi yang terakhir. Kaisar Sura muram. Kaisar Pifao tidak pernah bertindak dengan prediksi seperti apapun. Desas-desus sering memiliki kebenaran untuk mereka, dan aku pikir ada sedikit kejujuran yang khusus untuk ini. Pilkingzhen adalah jumlah yang tidak diketahui, jadi semuanya mungkin. Petik 2. Jadi, bukankah rencana kita sia-sia? Moon Monarch panik. Rencana kami telah terhenti sementara, tetapi itu tidak separah yang kamu katakan, Kaisar Sura menjelaskan dengan dingin. Kaisar Pifao menaruh hati pada dunia yang lebih luas. Pasti ada alasan yang lebih dalam untuk terburu-buru memilih Raja Muda yang baru. Lebih jauh lagi, tidak ada cara bahwa Kaisar hanya akan meninggalkan iblis yang terbangun sendirian. Tidak peduli seberapa luar biasa Pilkingzhen ini, dia masih perlu 1 atau 2 abad lagi untuk memikul beban ibu kota pada umumnya. Jika kami tidak dapat menemukan titik pelanggaran selama itu, maka kami layak untuk gagal. Petik 2. Setiap pendengar tenggelam dalam pikiran atas kata-kata Kaisar. Tak lama, Moon Monarch tersenyum sekali lagi. Kamu benar. Tidak peduli seberapa menakjubkan Pilkingzhen terbukti, dia hanya seorang pemuda. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa mewarisi tahta. Siapa yang tahu jika akan ada kecelakaan sebelumnya? Petik 2. Dua raja lainnya mengangguk setuju. Kaisar Sura melirik ke arah murid favoritnya. Tampaknya, Jiancheng, bahwa Tuan Muda Fan masa lalu dan Pilkingzhen saat ini telah memilih jalan yang sama. Mereka berdua menginvestasikan diri mereka untuk memenangkan hati orang-orang. Jika kamu benar-benar ingin mengejar tahta, kamu harus berpikir untuk melakukannya juga. Petik 2. Kelebihan terbesar muridnya adalah kesediaannya untuk berpikir. Dia menerima kritik dari orang lain dengan cara yang konstruktif. Setelah beberapa saat pertimbangan, Li Jiancheng memiringkan kepalanya. Aku akan merenungkan masalah ini dengan serius, Tuan. Mengikuti ini, Pilkingzhen akan berada di pusat perhatian untuk beberapa saat. Mempertahankan kondisi pikiran yang tepat adalah kunci bagi kami. Permainan untuk kekuasaan tidak dimainkan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Ingat betapa glamornya Tuan Muda Fan,
dan betapa tiba-tiba dia jatuh. Kaisar Sura tersenyum tipis. Sebagai pemimpin fraksinya, dia harus meningkatkan moral bawahannya. Tuan benar, keterlibatan baru-baru ini tidak signifikan dalam skema besar hal. Selama Kaisar Pivot ada, situasi di Velurium Capital tidak akan berubah. Ketika itu berubah, begitu juga pesanan di sini. Li Jiancheng mengangguk setuju. Kata baik, Kaisar Sura menunjukkan senyum puas. Apapun yang terjadi, kamu masih yang pertama di ranking of Young Lord. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta itu. Petik 2. Karena kematian Tuan Muda Fan, tidak ada kontes dalam posisi Li Jiancheng di kepala ranking. Murid terbaik kedua di bawah Kaisar Pivot adalah Zhou Yan, seorang jenius pedang Dao. Karena masa mudanya, ketenarannya tidak cocok dengan Tuan Muda Fan atau Li Jiancheng. Setelah kehilangan mantan, dia masih bisa ditempatkan di belakang Li Jiancheng sebagai orang kedua. Bahkan posisinya saat ini masih diragukan. Beberapa mengatakan bahwa tempat itu telah diberikan kepadanya karena rasa hormat karena dia adalah salah satu murid Kaisar Pivot. Ada beberapa hal masuk akal untuk itu. Sui Rutian, di tempat ketiga, adalah murid terpenting Kaisar Petalplak. Zhen Daonya telah mencapai titik pembentukan alam, dan tidak sulit untuk memanggilnya sama dengan Li Jiancheng dalam hal ini. Banyak yang berpikir bahwa dia lebih berkualitas daripada Zhou Yan untuk menempati posisi kedua. Tentu saja, pertarungan peringkat yang mengikuti akan mengungkapkan kebenaran pendapat itu. Duduk tepat di tempat ke-8 di ranking of Young Lord, Jiang Chen anehnya menjadi menonjol. Ke-9 dan ke-7 di sekitarnya tidak berani menghibur pikiran bahwa itu tidak layak. Justru sebaliknya, mereka merasakan sepotong tekanan hanya dengan berada di sebelah seorang jenius seperti dia. Lagi pula, orang biasa membandingkan benda-benda yang ditempatkan dekat. Di bawah kaca pembesar itu, bahkan para jenius terbaik pun tidak bisa menahan diri untuk sedikit sadar diri. Pertarungan peringkat berlanjut. Jiang Chen telah memulai tantangannya dari posisi ke-20. Setelah serangkaian tantangannya berakhir, giliran jenius peringkat ke-19. Proses berlanjut 10 hari lagi sebelum semua orang di bawah 10 menyelesaikan tantangan mereka. Tempat ke-8 peringkat Jiang Chen sepenuhnya aman selama periode ini. Tidak ada yang mengeluarkan tantangan terhadapnya. Tetangga-tetangganya sama-sama ditantang karena tempat mereka. Jiang Chen sendiri, bagaimanapun, sepenuhnya terpisah dari konflik, dengan tidak ada satupun pesaing yang terlihat. Kemenangannya melawan Gao Zhan telah menyegel stasiunnya. Bakat dan kemampuannya telah diketahui semua orang dalam mencalonkan diri untuk ranking Tuan Muda. Mereka semua mengerti betapa sulitnya Raja Pil-Pil ini untuk menangani. Hanya perjuangan internal di antara 10 besar yang tersisa. Ada sedikit ambiguitas dalam masalah ini. Jenius peringkat ke-10 memilih untuk menantang peringkat 9, kalah karena selisih rambut. Peringkat ke-9 melewati Jiang Chen, memilih peringkat ke-7. Dia kalah dengan perbedaan yang sama, gagal naik di peringkat. Ini menandai akhir dari pekerjaan Jiang Chen di ranking of Young Lord. Karena dia telah mencapai tempatnya melalui menantang lawan yang berperingkat lebih tinggi 3 kali, dia tidak lagi memiliki peluang seperti itu. Kemudian, giliran peringkat ke-7 untuk mempertimbangkan peluangnya sendiri dalam mobilitas ke atas. Karena tantangan terbatas pada lawan yang berperingkat lebih tinggi, Jiang Chen tidak perlu lagi berurusan dengan mereka. Setelah pertempuran besar antara ke-7 dan ke-6, yang terakhir memenangkan kemenangan besar. Dia membayar harga yang mahal, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bersaing dengan jenius tempat ke-5. Semua orang berharap ada persaingan sengit di 5 besar, tetapi hasilnya sebenarnya cukup damai. Jenius peringkat 5, Wang Dongyu, memutuskan untuk melepaskan 3 peluangnya. Tempat keempat, Ye Piaoling, adalah murid Kaisar Fasea. Menantang Zhou Yan di tempat kedua, dia dikalahkan dengan teknik pedang yang kuat. Tempat ketiga, Sui Rutian, memilih Li Jiancheng peringkat pertama sebagai sasarannya. Setelah pertarungan yang ganas, yang terakhir keluar sedikit lebih baik pada akhirnya. Zhou Yan yang berperingkat 2 mengalami nasib yang sama. Tantangannya ke tempat pertama terjadi 3 hari sesudahnya, ketika Li Jiancheng telah cukup istirahat. Sama seperti Sui Rutian, kehilangannya kecil tapi pasti. Dengan itu, semua pertempuran tantangan di ranking Tuan Muda berakhir. 7 teratas persis sama dengan peringkat awal. Yang ke-8 adalah Pil King Zhen, kuda tergelap dari seluruh ranking tahun ini. Kuda tergelap kedua adalah Tuan Muda Jisan, finish di urutan 21.
Dia adalah satu-satunya keturunan klan besar yang berhasil masuk dalam ranking Tuan Muda. Chapter 975. Proklamasi Tuan Muda. Dengan pertempuran untuk ranking of Young Lord selesai, pertemuan Feluriam Pagoda selama berbulan-bulan hampir berakhir. Urutan berikutnya adalah memberi para pemenang rampasan mereka, 36 teratas dari pertarungan Pagoda Pil memenuhi syarat untuk belajar dalam Pil Pagoda. Top 36 pertempuran marsial Pagoda diizinkan untuk berkultivasi dalam Pagoda utama, dan mereka yang ada di peringkat jenius, Pagoda marsial. Ada 3 pagoda di kompleks Pagoda Feluriam. Pagoda utama diapit oleh Pagoda marsial dan Pil. Para jenius bela diri memiliki sedikit keunggulan dalam kompetisi, mereka yang berada di ranking Tuan Muda bisa memasuki pagoda utama, tetapi mereka yang berada di peringkat jenius memiliki pagoda marsial sebagai hadiah hiburan. Manfaat dan peluang yang tersedia di pagoda marsial lebih rendah daripada yang ada di pagoda utama, tetapi mereka masih cukup menarik bagi mereka yang berada di peringkat jenius. 3 pagoda dibuka hanya sekali setiap 60 tahun, dan banyak orang bersaing hanya untuk beberapa peluang saat masuk. 300 dipilih dari petani yang tak terhitung jumlahnya adalah penerima kehormatan tertinggi. Kehadiran dan kemenangan mereka mewakili seluruh ibu kota Feluriam pada kesempatan ini. Tentu saja, masih ada beberapa upacara untuk pergi sebelum pagoda benar-benar dibuka. Akan sedikit anti-iklim untuk pergi tanpa, mengingat kelangkaan acara tersebut. Itu juga saat di mana ketujuh kaisar akan muncul. Setidaknya ada 300.000 orang berkumpul di alun-alun besar di depan pagoda Feluriam. Semua jenius yang mampu menonjol dari kerumunan memiliki tempat mereka sendiri di tengah alun-alun, siap untuk menerima ujian dan pujian kaisar. Selain dari faksi 7 kaisar, 28 klan besar dan beberapa rumah aristokrat yang lebih kuat juga memiliki tempat. Selain pengakuan yang datang dengan acara itu, ada beberapa hadiah yang siap untuk diberikan hadiah juga. Dibandingkan dengan hadiah karena bisa berkultivasi dan belajar di dalam pagoda Feluriam, hadiah ini hanya simbolis. Meskipun demikian, mereka masih mewakili kejayaan yang diperjuangkan dengan keras sehingga tidak ada yang akan menolak. Mengenakan jubah mewah 5 warna, Kaisar Pifau bersemangat tinggi. Kehadirannya yang memerintah mengungkapkan gaya kepala Feluriam Capital secara penuh. Nafas mereka tertahan, hadirin menunggu Kaisar memberikan pidatonya. Sambil tersenyum dengan tenang, Kaisar Pifau mulai berbicara. Kami di Feluriam Capital memiliki banyak tradisi kuno dan sakral, dan pertemuan pagoda Feluriam adalah salah satu yang tertua, terindah, dan terindah. Pertemuan tahun ini telah membawa kami gelombang jenius yang menjanjikan dan merupakan festival yang sangat sukses. Sudah pertunjukan yang tak tertandingi selama hampir 1000 tahun. Baik Pil atau Dao bela diri, kami telah melihat bakat yang berlimpah di kedua bidang. Lebih penting lagi, 2 kuda hitam telah masuk ke dalam ranking Tuan Muda. Aduk mereka di kolam telah memberikan contoh luar biasa yang aku harap lebih banyak yang bisa mengikuti. Terkait dengan ini, aku memiliki pengumuman yang menarik untuk dibuat. Kaisar mengambil jeda yang disengaja pada saat ini dalam pidatonya. Obrolan menggelegak di mana-mana di sekitar alun-alun berhenti sekaligus. Keheningan berat terjadi secara instan. Pandangan kolektif penonton membakar ke arah Kaisar. Pengumuman yang menarik. Apakah akhirnya akan ada pernyataan yang jelas tentang Pil Kingsen? Apakah pendakiannya ke Tuan Muda Gunung Pifau Suci akhirnya diputuskan? Harapan kolektif rakyat jelata bersandar pada Kaisar Pifau. Adapun 7 kaisar, beberapa terkejut, beberapa bijaksana, beberapa tampak seperti yang mereka harapkan selama ini, dan beberapa mengerutkan alis mereka dalam kesedihan. Kaisar Pifau tampaknya tidak mencatat semua itu. Ekspresinya tetap santai seperti biasa. Aku percaya bahwa kamu semua bermasalah dengan rumor belakangan ini. Jadi, aku punya deklarasi formal untuk dibuat. Atas nama Gunung Suci Pifau, aku menunjuk Pil Kingsen sebagai penerus aku yang terpenting. Dengan demikian menyimpulkan konflik atas warisan gunung kita. Petik 2. Kata-kata ini bergema di telinga semua orang seolah-olah lonceng gong, memalu hati mereka. Tepuk tangan menggelegar datang dari segala arah. Gelombang pasang bersorak menyerbu. Tuan Muda Zen, Tuan Muda Zen. Para pembudidaya yang tak terhitung meneriakkan nama itu dengan keras dan penuh semangat. Mereka bahagia, dengan sepenuh hati bahagia, karena baik Raja Pilek Zen sendiri maupun kebijaksanaan keputusan Kaisar Pifau. Meskipun diinformasikan sebelumnya, Jiang Chen masih merasakan gempa kecil di dalam hatinya ketika dia mendengar Kaisar Pifau mengucapkan kata-kata dengan keras.
Dia mengunci mata dengan Kaisar Pifau di seberang alun-alun, kedua pikiran itu berbaur sesaat. Bangkit dari kursinya sendiri, Jiang Chen menangkupkan tinjunya untuk menyambut seluruh lapangan. Dia hanya menerima dukungan sepenuhnya, hanya perawatan terbaik, dari seluruh ibu kota Velurium. Dia mendengar dorongan dan tepuk tangan mereka di setiap pertempuran. Meskipun itu tidak menyenangkan lawan-lawannya, itu juga merupakan penghargaan tertinggi baginya secara pribadi. Bagaimana mereka dapat mendukungnya dengan pengabaian sepenuh hati tanpa benar-benar memeluknya dengan cinta dan penghargaan. Dengan perasaan emosional yang meluap-luap, dia merasakan tekanan besar di pundaknya sendiri. Semakin baik pengobatan, semakin berat tanggung jawabnya. Jiang Chen tahu itu juga siapapun. 4 Raja Gunung Suci Pifau melangkah untuk menawarkan niat baik mereka. Selamat, Pil Raja Zen. Aku hanya kagum dengan keahlian kamu, seru Cloud Soar Monarch. Seorang jenius yang terampil dalam pil dan dao bela diri. Sulit untuk menemukan lebih dari segelintir di Velurium seperti itu, bahkan dalam 1000 tahun. Petik 2. Chronobalance Monarch adalah pria yang kasar. Bekerja keras. Aku mengharapkan hal-hal besar dari kamu, dia menggedor. Jangan mengecewakan yang mulia, kata Wild Fox Monarch. Sebagai satu-satunya wanita di antara 4 raja, Plumscore Monarch menatap paling lama pada Jiang Chen. Sulit untuk menemukan anak muda yang telah mencapai hal-hal hebat seperti yang kamu miliki. Aku hanya berharap kamu tidak membiarkan hal itu sampai ke kepala kamu terlalu banyak. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk sopan pada semua kata-kata mereka. Sebagai murid nomor 1 di Secret Pifau Mountain setelah Tuan Muda Fan jatuh, Zhou Yan memiliki perasaan yang paling campur aduk dari siapapun yang hadir. Dia berharap untuk kesempatan menjadi Tuan Muda sendiri, suatu hari. Sayangnya, judulnya diberikan kepada Pil King Zen. Dengan menyedihkan, Zhou Yan tetap di posisi kedua. Namun, sebagai seseorang yang setia kepada Kaisar Pifau, dia memuji setiap keputusan dari Kaisar sebagai hukum batu. Ini tidak berbeda, meskipun itu sangat keras baginya, dia meyakinkan dirinya sendiri secara internal untuk memberikan berkah. Kakak senior Zen, aku berharap yang terbaik untukmu. Meskipun aku masih ragu tentang pilihan yang mulia atas kamu sebagai tuan muda yang baru, aku berharap mereka semua akan diusir dalam beberapa hari mendatang. Ketika itu terjadi, aku benar-benar akan menjadi salah satu pelayan setia kamu. Aku berjanji bahwa hubungan kita akan menjadi bebas masalah. Zhou Yan cukup jujur tentang apa yang dia pikirkan. Tidak ada kesopanan palsu dalam pidatonya. Jiang Chen bertukar pandang lama dengan pemuda itu. Tatapan pedang Dao jenius itu polos dan terhormat. Kami akan menghabiskan banyak hari-hari mendatang bersama. Akan ada banyak kesempatan untuk membuktikan diri satu sama lain, bukan? Dia memiringkan kepalanya, tersenyum. Mengembalikan senyum, murid terbaik kedua kembali ke tempat duduknya. Zhou Yan bukan pembicara terbesar, tapi hatinya tak berawan dan jernih. Pujianku padamu, Pil King Zen. Dapat dikatakan bahwa aku adalah pemandu kamu ke Secret Pifau Mountain, jadi aku masih merasa sulit untuk percaya bahwa kamu adalah salah satu dari mereka sekarang. Kamu benar-benar membuat jalan kamu menuju dunia. Ini adalah Tuan Klan Coiling Dragon. Aku dengan tulus berterima kasih atas kebaikan rekomendasi kamu. Jiang Chen menyeringai sebagai pengakuan. Wei Tianxiao beringsut gemetar juga. Sebagai anggota rumah bangsawan peringkat 9, ia biasanya tidak diizinkan berbicara pada kesempatan seperti ini. Namun, Pil King Zen masih menjadi raja pil tamu House Wei. Maka, tuan muda rumah itu memberanikan diri untuk naik dan mengucapkan sepatah kata. Pil King Zen, House Wei terima kasih dari lubuk hati kami. Kaulah yang menyelamatkan kami dari situasi berbahaya dan meningkatkan pandangan kami selama beberapa tahun terakhir ini. Rumah kami akan mewariskan tradisi kerja sama kami dengan kamu selama beberapa generasi. Petik 2. Sudah 3 musim dingin dan musim panas sejak kedatangan pertama Jiang Chen di Velurium Capital. Dia harus memperhatikan tindakan dan kata-katanya di depan Wei Tianxiao saat itu. Tapi sekarang yang terakhir harus menyebut dirinya bawahan di depan mantan. Begitulah cara dunia, itu sering berubah dalam sekejap mata. Tetap saja, itu jelas merupakan perubahan yang diinginkan untuk Tuan Muda House Wei. Hanya ada yang baik di dalamnya. Jika House Wei dapat menerima bantuan berlanjut Pil King Zen, apa yang ada untuk khawatir tentang masa depan rumah? Tidak peduli apakah mereka memiliki hubungan dengan Raja Pil sebelum ini,
semua klan besar yang bersekutu dengan Kaisar Pifao datang untuk memberi selamat kepada Jiang Chen juga. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan secara internal, itu adalah fakta yang sulit bahwa Pilking Zhen adalah tuan muda yang baru dari Secret Pifao Mountain. Tidak ada yang ingin meninggalkan kesan pertama yang buruk. Bahkan mereka yang tidak perlu bersekutu dengan Secret Pifao Mountain melangkah maju untuk memberi salam. Kata-kata mereka hangat dan penuh kasih sayang. Jiang Chen telah menerima gelar resmi hari ini, langsung dari mulut Kaisar Pifao sendiri. Tindakan ini memiliki makna yang signifikan. Sebelumnya, dia adalah Pil Raja Zhen, Raja Pil Tamu dari rumah Wei. Sekarang, dia diangkat jauh di atas itu, ke perusahaan Velurium Capital yang paling tinggi. Dalam hal posisi dan status, keadaannya saat ini dan sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Di bawah ketujuh kaisar itu sendiri, bahkan klan dan raja besar harus memberikan rasa hormat kepada Tuan Muda. Meskipun sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuan Muda adalah yang kedua setelah kaisar, dia jelas lebih dari setara dengan hampir semua orang lain. Selain itu, selain Kaisar Sura dan Fasea, setiap kaisar lain dan faksi mereka yang terkait sebagian besar mendukung keputusan Secret Pifao Mountain untuk menunjuk seorang tuan muda yang baru. Pada akhirnya, ibu kota Velurium di bawah Kaisar Pifao selalu stabil dan kuat. Apa yang salah dengan membiarkan Secret Pifao Mountain melanjutkan kekuasaannya atas kota? Ya, Kaisar Sura sangat kuat, tetapi dia masih kehilangan sesuatu dibandingkan dengan Kaisar Pifao. Di sisi lain, Pilking Zhen memiliki banyak kualitas yang sama dengan Kaisar Pifao sendiri, misterius, tidak dapat dipahami, dan penuh kejutan. Dia juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Kaisar Pifao, dia ahli dalam bela diri dan Pil Dao. Jika Pilking Zhen benar-benar berkuasa setelah beberapa abad lagi, industri Pil Velurium pasti akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Ada lebih dari sedikit harapan untuk dapat menantang Pil City. Tidak mengherankan jika seorang raja muda seperti ini akan menerima begitu banyak persetujuan dari seluruh kota.